Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 76 sampai bab 85. Setelah Elena selesai berbicara, dia mencengkeram lengan Geralt dengan lembut saat mereka berdua menuruni tangga bersama-sama hingga membuat kerumunan orang ngeri. Ini. Safia sangat cemas saat ini. Apa wanita itu memanggilnya? Tuan Crawford. Selain itu, Geralt bahkan pernah mengatakan bahwa batas konsumsi minimumnya setidaknya $30.000. Ini membuktikan bahwa Geralt masih punya banyak uang. Dia yakin tentang itu. Geralt memiliki lebih dari $30.000. Dia pasti punya lebih banyak uang dari itu. 2 gaun itu saja harganya lebih dari $15.000. Safia tiba-tiba merasa Geralt benar-benar diselimuti misteri sekarang. Bahkan lebih canggung dan memalukan bagi Yuri untuk berdiri di sini saat ini. Dan dia ingin menarik Safia pergi. Tuan, kami sudah membungkus 2 potong pakaian yang Anda inginkan tadi. Tagihan terakhir adalah $5.300. Apakah Anda ingin membayar menggunakan kartu bank atau uang tunai? Si pramuniaga yang berdiri di depan Yuri dengan cepat bertanya saat ini. Dalam situasi saat ini, akan sangat tidak masuk akal bagi Yuri untuk tidak membeli pakaian hari ini. Sejujurnya, satu-satunya alasan Yuri bersedia menghabiskan uang sebanyak itu hari ini hanyalah karena dia ingin membuat Safia terkesan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa membuka kamar dan bercinta dengan Safia hari ini jika dia bisa membujuk dan membuatnya cukup terkesan. Namun, suasananya sepertinya tidak benar lagi. Bahkan jika dia membeli 2 gaun ini seharga lebih dari $5.000 untuk Safia, dia tetap akan kalah dari Geralt. Yuri tidak punya pilihan selain membeli gaun itu karena ada begitu banyak orang yang mengelilinginya saat ini. Yuri mengertakkan gigi dan membayar $5.300 sebelum dia pergi bersama Safia. Di toko souvenir di lantai bawah, Harper sudah pergi, dan dia sedang menunggu Geralt di pintu masuk universitas. Saat ini, Elena masih berpegangan pada lengan Geralt saat mereka berjalan di pinggir jalan. Bapak, Crawford, bolehkah saya bertanya apakah Anda memilih gaun ini untuk pacar Anda? Bisakah saya tahu siapa gadis yang beruntung itu? Elena mengajukan pertanyaan kepada Geralt dengan sedikit kecemburuan di hatinya. Sebenarnya, Elena telah mengamati Geralt sejak upacara pembukaan restoran Grand Marshal. Dia tahu bahwa Geralt bukanlah generasi kedua yang kaya raya. Dia berbeda, dia tenang, sederhana, dan dia juga sangat tulus terhadap orang lain. Jika Geralt benar-benar memulai suatu hubungan dan menjadikan seseorang sebagai pacarnya, dia pasti akan tetap bersama gadis yang sama. Dia tidak akan seperti generasi kedua kaya lainnya yang akan mengubah pacar mereka sesuka hati. Jika gadis ini menikah dengan Geralt, dia akan menjadi calon istri pewaris keluarga Crawford di masa depan. Tidak. Saya berencana memberikan ini kepada teman saya. Dia bukan pacarku. Geralt tersenyum saat menjawab. Dia merasa sangat bersyukur karena Elena benar-benar membantunya dan menyelamatkan banyak muka hari ini. Di saat yang sama, Geralt juga sangat penasaran dan bingung. Elena, sepertinya toko souvenir itu milik keluarga Larson. Elena sangat senang mendengar bahwa Geralt tidak punya pacar. Oleh karena itu, dia tersenyum saat menjawab. Ya. Keluarga Larson memiliki banyak toko souvenir seperti ini di dekat semua universitas di seluruh provinsi selatan. Ini hanyalah salah satu dari banyak toko souvenir yang kami miliki. Saya tidak melakukan apa-apa hari ini. Jadi saya memutuskan untuk datang dan berjalan-jalan sambil melihat-lihat toko ini. Elena tidak mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah karena dia tahu bahwa Geralt sedang belajar di universitas ini. Selain itu, dia datang ke sini untuk berjalan-jalan karena dia diam-diam berharap bertemu dengan Geralt. Pada saat ini, Geralt dengan cepat berterima kasih kepada Elena saat dia berbalik untuk pergi. Lagi pula, terlalu menarik baginya untuk nongkrong dan berjalan-jalan dengan gadis secantik itu. Tunggu sebentar, Tuan Crawford. Elena berteriak ketika dia mencoba menghentikan Geralt untuk pergi. Akan ada pesta perkumpulan karnaval minggu depan. Aiden dan anggota grup lainnya juga akan pergi bersama saya. Tuan Crawford, apakah Anda akan bebas? Apakah Anda ingin keluar? Bersenang-senang.
dan bergaul dengan kami. Elena menggigit bibir bawahnya dengan lembut saat dia mengundang Geralt untuk bergabung dengan mereka jalan-jalan. Dia tahu bahwa ada kemungkinan 80% bahwa dia akan menolak undangannya. Lagi pula, apa status Geralt? Namun, yang mengejutkan, Geralt mengangguk sebelum berkata, "Oke, kalau begitu, aku akan bebas minggu depan. Jadi kita semua bisa hangout bersama kalau begitu." Bagaimanapun, Elena sangat membantunya hari ini. Yang lebih penting adalah Geralt benar-benar ingin mengubah dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi begitu pemalu, rendah hati, atau teliti lagi. Satu-satunya cara dia bisa mengubah dirinya adalah jika dia bisa mengenal lebih banyak orang. Baiklah, itu sudah beres. Elena menjawab sambil melambai dengan penuh semangat pada Geralt. Geralt juga ingin mengejar Mila, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Lagi pula, dia jarang berinteraksi dengan Mila. Dia takut dia tidak akan menyukainya jika dia bertindak terlalu gegabah. Saat Geralt memikirkannya, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon. Geralt sedikit senang dan bersemangat saat melihat nama di ID penelepon. Itu adalah Mila. "Geralt, apakah kamu sibuk sekarang? Jika Anda tidak sibuk, apakah Anda ingin datang dan berlatih subjek 2 dengan saya?" "Tidak, saya tidak sibuk," jawab Geralt sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu. Saya sudah berada di lokasi untuk subjek 2. Kemari, aku akan memperkenalkan teman kepadamu saat kamu tiba di sini." Geralt menutup telepon. Alih-alih kembali ke asrama, dia langsung pergi ke sekolah mengemudi. Di tangannya, dia memegang gaun baru yang dibelinya untuk Mila. Gaun itu dikemas dengan hati-hati dalam sebuah kotak mewah. Geralt berencana memberikannya kepada Mila ketika dia mendapat kesempatan. Akan mudah baginya untuk menghadapi gadis-gadis seperti Safia dan Queen yang selalu memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka suka menerima hadiah. Namun, ketika menyangkut Mila, Geralt menganggap itu bukan ide yang baik. Bahkan mungkin kontraproduktif. Bagaimanapun, Geralt ingin tahu tentang siapa yang ingin Mila perkenalkan padanya. Tapi saat Geralt berdiri di depan sekolah mengemudi, dia menjadi gugup saat melihat pemandangan di depannya. Mila ada di sana, duduk di bangku panjang di luar sekolah mengemudi, menghadap jauh dari Geralt. Hal yang membuat Geralt gugup adalah pria yang duduk dekat di samping Mila. Apalagi Mila sedang memegang lengan pria itu, dan mereka terlihat agak mesra. Mereka mengobrol dengan gembira sambil bersandar satu sama lain. Sial, Geralt merasa kepalanya meledak. Itu terlalu drastis, terlalu mendadak baginya. Seluruh pikirannya akan terguncang. Apa Mila sudah punya pacar? Geralt merasa kecil hati. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengejar seorang gadis yang dia sukai. Dan dia memang gadis yang sangat baik. Bahkan dalam perjalanannya ke sana, pikiran Geralt menjadi liar. Dia membayangkan bagaimana reaksi Mila ketika dia memberinya hadiah. Apakah dia akan terkejut, atau apakah dia akan menolaknya dengan sopan setelah mengetahui perasaannya terhadapnya? Apa yang harus saya lakukan jika saya ditolak? Meski demikian, Geralt yakin 80% Mila akan menerima hadiahnya. Tetap saja, Geralt tidak pernah menyangka akan melihat apa yang ada di depan matanya saat ini. "Hei, Geralt, kami di sini." Saat Geralt berdiri di sana dengan hampa, Mila melambai padanya. "Kenapa kamu tidak bersuara ketika kamu sudah di sini? Geralt, kenapa kamu hanya berdiri di sana?" Mila masih memegangi lengan pria itu ketika berbicara dengan Geralt saat dia berjalan ke arah mereka. "Tidak apa." Geralt tampak canggung. Melihat pria di samping Mila, dia bisa menebak bahwa dia seusia mereka. Dan dia terlihat agak tampan dan pintar dengan kulit pucat. Saat berdiri di samping pria itu, Geralt merasa terintimidasi karena pakaiannya agak lusuh. Wajar jika seorang gadis cantik seperti Mila memiliki pengejar. "Geralt, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini sepupu saya, Kyle Smith." "Kyle, ini Geralt yang telah kuberitahukan padamu." Mila berjalan menuju Geralt, bergandengan tangan dengan Kyle. Geralt terkejut sekali lagi. Wah, dia sepupu Mila. Hati Geralt terasa ringan kembali seolah-olah dia telah dibangkitkan dari kematian. "Oh, dia orang yang kamu ceritakan padaku. Saya mendengar bahwa Anda sangat beruntung mendapatkan jackpot, Geralt." Kyle Smith tersenyum. Namun, senyumannya masih tidak bisa menyembunyikan tatapan sinis di matanya.
Mari kita pikirkan. Dia datang untuk membahas beberapa hal dengan sepupunya. Kemudian, sepupunya mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan teman baik kepadanya. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa temannya adalah pria yang baik dan dia telah memenangkan jackpot baru-baru ini. Karenanya, Kyle mengira bahwa bertemu teman baru yang kaya bukanlah ide yang buruk. Tapi tak disangka, Geralt datang menemuinya dengan pakaian lusuh seperti itu. Dia sudah muak. Apa dia orang dusun? Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Kyle agak kecewa. Saya Geralt. Geralt mengangguk padanya dengan sopan dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Baiklah, saudari. Saya sudah bertemu teman Anda. Saya harus kembali ke universitas sekarang. Bulan depan ulang tahun nenek. Kurasa kita sudah memutuskan hadiah apa yang akan diberikan padanya. Selamat tinggal. Kyle mengabaikan Geralt sama sekali. Memasukkan tangannya ke dalam saku dan segera pergi setelah berbicara dengan Mila. Dia datang ke sini hari ini terutama untuk mendiskusikan hadiah yang mereka persiapkan untuk nenek mereka di hari ulang tahunnya. Kyle, dasar bocah. Melihat sepupu dekatnya bersikap kasar pada Geralt, Mila menjadi jengkel. Aku turut berduka atas sikap sepupuku. Geralt, aku akan memarahinya saat aku kembali. Mila berkata dengan nada meminta maaf. Geralt menarik tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Sejujurnya, meskipun Geralt sedikit kesal ketika dia diremehkan oleh Kyle Smith, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Mengapa? Karena Geralt merasa seakan-akan seluruh dunia telah berhenti ketika dia salah mengira dia sebagai pacar Mila. Dan ketika dia tahu bahwa dia tidak melakukannya, pusaran emosi telah membuatnya tidak bisa marah lagi padanya. Oh benar, Geralt. Mata indah berkilau Mila menatap Geralt dengan prihatin. Kamu terlihat pucat sekarang. Apa yang salah? Meskipun Mila sibuk memperkenalkan sepupunya kepada Geralt, dia masih cukup jeli untuk merasakan perubahan suasana hatinya. Tidak, sungguh. Hanya saja aku mengira dia adalah pacarmu. Geralt menjawab dengan senyum masam. Puff, apa? Anda pikir sepupu saya adalah pacar saya? Haha, Mila tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu mungkin? Sebenarnya, saya tidak pernah menjalin hubungan romantis apapun. Mungkin saya memiliki standar yang tinggi dalam hal memilih pacar. Mila duduk, dan ucapannya memicu minat Geralt. Standar apa yang kamu miliki untuk pacarmu? Geralt bertanya ragu-ragu. Hal pertama yang saya ingin pacar saya miliki adalah ketenangan. Apakah dia kaya atau miskin? Dia harus memiliki ketenangan yang baik. Dan hal kedua adalah dia tidak boleh terlihat jelek setidaknya. Ketiga, ia harus memiliki hati yang baik dan setia kepada pasangannya. Keempat, masih ada standar keempat. Geralt mulai pusing. Dia hampir tidak bisa melewati setengah dari 3 pertandingan pertama. Dia tidak terlihat jelek, dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang baik. Mengenai ketenangannya, Geralt mengakui bahwa bahkan dia sendiri mengira dia seorang dusun. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa dia adalah orang kaya generasi kedua, dia sama sekali tidak menunjukkan kepercayaan diri untuk menjadi orang kaya. Ini adalah kesalahan terbesarnya. Sepertinya dia tidak bisa bersikap rendah hati lebih lama lagi. Geralt memutuskan itu di dalam hatinya. Sementara itu, Geralt berencana memberinya hadiah. Tetapi dia berubah pikiran pada akhirnya. Meskipun Mila telah bercerita tentang pria impiannya dengan santai, itu tetap yang dia inginkan. Karena Geralt belum memenuhi semua kriteria, dia bertaruh tidak akan mudah baginya untuk mengejarnya. Akan lebih baik jika mereka berteman dulu. Tidak perlu terburu-buru. Jadi, selama beberapa hari berikutnya, saat mereka menghadiri pelajaran mengemudi mereka, Geralt tidak menunjukkan niatnya untuk mengejar Mila, dan mereka hanya bergaul sebagai teman. Faktanya, mereka rukun dan Mila mulai terbuka pada Geralt, membagikan semua pemikirannya. Geralt bahkan mulai curiga dengan tindakan yang diambil Mila saat memberitahunya tentang kualitas yang seharusnya dimiliki pria impiannya. Apakah dia memberitahunya dengan sengaja untuk menghentikannya mengejarnya? Apakah dia mengisyaratkan bahwa mereka seharusnya tetap berteman baik? Apakah dia mencoba menolaknya tanpa menyakiti perasaannya? Sampai hari itu ketika mereka seharusnya mengikuti tes mengemudi bersama-sama itulah yang terjadi. Mereka setuju untuk kembali ke universitas bersama setelah ujian. Namun, setelah Geralt menyelesaikan ujiannya, dia tidak bisa melihat Mila dimanapun. Geralt mencoba meneleponnya, tetapi teleponnya dimatikan.
Mereka memiliki dua peluang untuk lulus ujian. Bahkan jika Mila harus mengikuti tes 2 kali, dia seharusnya tidak memakan waktu lama. Saat itu, Geralt melihat seorang pria yang satu kelompok dengan Mila berjalan keluar dari sekolah mengemudi tampak sedih. Geralt langsung mendekatinya. Oh, kecantikan itu. Dia tidak mengikuti ujian. Tampaknya ketika akan tiba gilirannya, dia menerima panggilan dan pergi dengan tergesa-gesa. Mila adalah seorang wanita cantik. Orang-orang akan memperhatikannya kemanapun dia pergi. Geralt tidak merasa aneh jika pria ini memperhatikannya. Tapi satu hal yang mengganggu Geralt adalah apa yang terjadi pada Mila. Mengapa dia pergi dengan terburu-buru bahkan tanpa memberitahunya? Dan dia bahkan mematikan teleponnya. Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Setelah banyak pertimbangan, Geralt memutuskan untuk menelepon Whitney. Mengapa kamu begitu peduli pada Mila? Geralt, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mengejarnya begitu Anda mendapatkan jackpot? Jangan pernah berpikir tentang itu. Dasar pria tak berguna. Jelas sekali Whitney masih ingat kejadian di Homeland Kitchen di mana Geralt tidak memberikan wajahnya. Dia membombardir Geralt dengan marah begitu dia mengangkat panggilan telepon. Apa kamu tahu di mana dia? Jika Anda memberitahu saya sekarang, saya akan membalas Anda di masa depan. Aku akan memberimu gaun Bienvieto, kata Geralt dengan tenang. Dia tidak memberi Mila gaun yang dibelinya dari butik Elena. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya dengan baik. Geralt perlu mengetahui apa yang terjadi pada Mila terutama karena dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dan Mila mengkhawatirkannya. Itu bukan karena dia menyukainya. Geralt akan melakukan hal yang sama untuk semua yang dia anggap sebagai teman. Apakah kamu serius? Bisakah Anda membeli Bienvieto? Pakaian mereka harganya puluhan ribu. Whitney memekik. Tentu saja. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sebentar lagi. Baik-baik saja maka, karena Anda akhirnya tahu bagaimana menghadapi saya akan memberi tahu Anda. Aku baru saja menerima kabar tentang keluarga Mila. Bisnis keluarganya gagal, dan mereka sekarang diambang kebangkrutan. Itu sebabnya dia harus kembali. Kami akan mengunjunginya nanti. Ikutlah jika Anda suka. Whitney menutup telepon segera setelah itu. Geralt baru mulai menunjukkan kemampuan finansialnya. Sampai sekarang, Whitney tidak tahu berapa banyak yang dia miliki di tangannya. Karena alasan inilah, dia tidak terlalu mendominasi Geralt saat berbicara dengannya. Namun, dia masih meremehkannya bahkan jika dia telah memenangkan lotre 2 juta. Dia hanyalah seorang nouveau riche. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan generasi kedua kaya seperti Victor? Geralt memutuskan untuk tidak pergi bersama mereka. Lagi pula, Victor sudah mengatakan bahwa mobilnya terisi penuh. Oleh karena itu, Whitney baru saja memberi Geralt alamatnya. Dan Geralt naik taksi ke sana setelah membeli beberapa buah dan hadiah. Geralt telah mengenal Mila selama hampir 2 minggu. Dan mereka tampaknya sangat akrab. Baginya, dia seperti Naomi, salah satu teman dekat wanita yang dimilikinya. Belum lagi, dia memiliki perasaan terhadapnya. Oleh karena itu, dia harus membantunya saat keluarganya dalam kesulitan. Taksi berhenti di luar pintu masuk Paradise Ville. Geralt mengetahui bahwa keluarga Mila adalah keluarga yang cukup berpengaruh. Orang tuanya menjalankan perusahaan yang menguntungkan. Mereka dianggap sebagai keluarga besar. Dengan semua kerabat mereka terlibat dalam segala jenis bisnis. Pada saat Geralt tiba di rumah Mila, mansion itu sudah penuh dengan orang. Selain tetua di keluarga mereka, sisanya adalah teman dan teman sekelas Mila. Geralt, kamu di sini. Mata Mila berkaca-kaca dan merah. Dia sedang duduk di sofa, berbicara dengan Whitney. Sementara itu, orang tua Whitney mengulurkan tangan membantu untuk menghibur teman sekelas Mila. Toh, perseroan berada di ambang kebangkrutan karena kendala permodalan. Tidak ada yang bisa bahagia saat ini. Bahkan Mila pun tidak. Bahkan lebih jelas bagi Mila tentang persahabatan sejati itu. Ketika mereka kaya, semua jenis orang berusaha untuk dekat dengan mereka. Sekarang mereka miskin. Tidak ada satu orang pun yang datang berkunjung. Rumah besar yang selalu hidup sekarang sunyi dan mati. Selain teman-teman Mila, siapa lagi yang mau ikut? Ya, Geralt. Tidak tahu harus berkata apa untuk membuat Mila merasa lebih baik. Meletakkan buah yang telah dibelinya dan menyapa orang tuanya. Kenapa dia di sini? Saat itu,
Dia mendengar suara mengejek. Seorang pria tampan datang bergandengan tangan dengan seorang gadis cantik. Dia mencibir pada Geralt. Agak menghina. Ucapannya dengan jelas menunjuk pada Geralt. Geralt berbalik dan melihat Kyle, sepupu Mila. Dia adalah pria yang agak sombong. Keluarga Kyle juga memiliki beberapa bisnis. Maka, wajar saja jika mereka membantu keluarga Mila. Mereka telah menyumbangkan dana yang besar untuk membantu keluarga Mila. Tetapi tidak ada gunanya. Dan karena itu, mereka juga tidak bersenang-senang sekarang. Kyle sedang dalam suasana hati yang buruk karena keluarganya juga mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia melihat teman-teman kaya sepupunya hari ini, dia merasa sedikit lega. Mungkin orang-orang ini bisa membantu keluarga sepupunya mengatasi krisis yang mereka hadapi dan bahkan memulihkan dana keluarganya. Dalam keadaan di mana dia sedang dalam suasana hati yang buruk, Kyle tidak akan merasa lebih baik ketika melihat keledai sombong, yang baru saja memenangkan lotre. Dia bertemu hari itu. Dia tidak akan punya banyak uang, dan jaringannya tidak akan berguna. Mengapa dia datang ke sini? Kyle, dia adalah teman Mila. Perhatikan sikapmu. Ibu Mila menegur. Bibi, apa kamu tahu siapa Geralt? Dia adalah tokoh terkenal di Universitas Maybury. Dia adalah orang miskin sampai baru-baru ini. Setelah dia memenangkan lotre, dia mulai pamer dengan cara yang berbeda. Saya bahkan mendengar bahwa dia mengirim ke Asteris NM ke mantan pacarnya setelah dicampakkan olehnya. Dia hanya orang aneh. Sekarang dia sangat ingin dekat dengan Mila. Aku tidak berani mengatakan dia tidak punya motif. Kata Kyle mencemooh. Banyak teman sekelas Mila yang hadir memandangi Geralt dengan sinis. Bah, apakah benar ada orang yang begitu rendah? Apakah dia pikir dia begitu hebat setelah memenangkan lotre? Benar, dia hanya bisa dianggap sebagai nouveau riche yang bodoh. Lihatlah dia hanya orang dusun. Beberapa gadis menutup mulut mereka dan tertawa. Diam, Kyle. Mila melemparkan bantal di tangannya ke arah Kyle dengan marah. Omong kosong. Ya, Geralt memenangkan lotre. Tapi, apakah kamu cemburu padanya? Mendengar kata-kata mengejek Kyle kepada Geralt, Mila merasa mual. Ia bahkan mengatakan bahwa Geralt telah memberikan ke Asteris NM kepada mantan pacarnya. Itu terlalu menjijikkan. Dia jelas menghina Geralt. Bukan. Mila selalu menganggap Geralt sebagai teman baiknya. Apa maksudmu? Sister, apakah Anda mengatakan bahwa saya berbicara omong kosong? Kyle mengejeknya lebih jauh saat dia tertawa. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda dapat bertanya kepada Victor Wright, Wakil Ketua Serikat Mahasiswa, yang juga teman sekamarnya. Bahkan Whitney tahu tentang ini. Dia benar-benar menjalankan tugas untuk mendapatkan mantan pacarnya beberapa ke Asteris NM hanya demi $10. Mila mengerutkan kening, dan cara orang tua Mila serta teman-temannya memandangnya berubah total. Dia sepertinya pria yang baik. Aku tidak berharap dia begitu menyedihkan demi uang. Menjijikkan. Mereka semua bergumam, menghakiminya. Geralt menarik napas dalam-dalam dan melirik ke arah Victor yang sejak awal menjadi bungkam. Victor sudah mengetahuinya selama ini, dan kemungkinan besar dia adalah orang yang memberitahu Kyle tentang hal ini. Di antara mereka semua, Geralt bertaruh dialah yang paling dibenci Victor. Mila menatap Geralt dengan pandangan bertanya-tanya, dan Geralt mengangguk. Ya saya lakukan, dia tidak punya uang saat itu. Jadi, apakah salah mencari nafkah dengan menjalankan tugas untuk orang lain? Geralt tidak menganggapnya memalukan. Malam itu, Danny telah menipunya untuk mengirimkan ke Asteris NM ke Sofia. Itu adalah fakta, dan dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Geralt, kamu. Mila menatap Geralt. Matanya membelalak tak percaya. Sejujurnya, Mila tidak pernah mengalami kemiskinan. Tetapi dalam pola pikirnya, dia berpikir bahwa seseorang akan menganggap martabatnya sebagai sesuatu yang penting tidak peduli betapa miskinnya dia. Dia tidak menyangka Geralt akan melakukan hal seperti ini. Apalagi, dia telah membela Geralt selama ini. Mila terkejut sekarang karena Geralt sendiri yang mengakuinya. Di saat yang sama, wajah orang tua Mila menegang karena cemas begitu mereka mendengar Kyle mengatakan bahwa Geralt memiliki perasaan terhadap putri mereka. Berantakan sekali. Nah, ada rasa kesal saat Ibu Mila memandang Geralt. Ketuk, ketuk, seseorang mengetuk pintu. Segera, seorang pemuda muncul di pintu. Melihat pemuda ini, wajah Geralt berubah.
Meski halus, dia tampak seram. Quinton, yo, Quinton. Kyle terkejut. Begitu pula orang tua Mila. Begitu mereka melihatnya, mata mereka bersinar dengan harapan, seperti bebek ke air. Hei, bukankah dia yang membius ibu tirinya sendiri beberapa hari yang lalu? Ya, dia pria yang cukup jahat. Meski demikian, dia sangat kaya. Dia adalah salah satu tokoh Mayberry Commercial Street. Dia bahkan memiliki kontrak dengan Grand Marshal Restaurant. Terus, siapa di dunia ini yang tidak pernah melakukan hal-hal buruk? Saya mendengar bahwa setelah kejadian itu, Quinton benar-benar belajar dan berubah menjadi lebih baik. Kesediaannya untuk berubah tak ternilai harganya. Banyak teman wanita Mila melihat Quinton. Masa lalunya yang tidak sedap dipandang ditutupi dengan sempurna oleh kecemerlangannya saat ini. Dan dia mendapatkan banyak kekaguman dari gadis-gadis cantik. Quinton masuk dengan tas di tangannya. Tidak ada sedikit pun rasa malu dari apa yang terjadi beberapa hari yang lalu bisa terlihat di wajahnya. Namun, ketika dia berjalan melewati orang tertentu, dia terkejut dan bahkan mundur beberapa langkah. Melihat orang itu dengan sangat terkejut, dia bertanya saat wajahnya menjadi pucat. "Geralt, kenapa kamu di sini?" "Quinton, bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Lihat dirimu. Kamu membawa banyak barang. Datang dan duduklah di sini." Ibu Mila adalah Helen Smith, dan dia adalah wakil presiden perusahaan mereka. Karenanya, dia memiliki jaringan sosial yang luas. Meskipun Quinton pernah terlibat dalam skandal buruk beberapa hari yang lalu karena tindakan amoralnya, Nyonya Smith sangat menyadari potensi keluarganya. Selain itu, dapat diterima bagi seorang pria muda untuk kadang-kadang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Lebih penting lagi, keluarga Ziegler telah mengembangkan bisnisnya di Mayberry Commercial Street. Mereka akan segera naik ke tampuk kekuasaan. Jika perusahaannya dapat menerima bantuan dari keluarga Ziegler kali ini, bukankah itu berarti krisis mereka akan terselesaikan? Mendengar pertanyaan Nyonya Smith, Quinton menatap Geralt dengan tatapan jorok dan berkata, "Tentu saja aku kenal dia. Dia adalah karakter terkenal di universitas." Memikirkan bagaimana Geralt hadir selama beberapa saat terakhirnya yang memalukan, kebencian Quinton terhadap Geralt mulai tumbuh. Setelah membuat pernyataan sedingin es itu, Quinton duduk di kursi utama di sofa. Victor pernah mendengar tentang Quinton Ziegler sebelumnya dan tahu karakter seperti apa dia dalam masyarakat. Dan karenanya, dia tersenyum dan mengangguk pada yang terakhir dengan sopan. Whitney juga melakukan hal yang sama. Berharap Quinton memperhatikan kehadirannya. Dia tidak keberatan dengan masa lalunya yang buruk karena dia adalah putra salah satu orang terkaya di Mayberry. Namun, mata Quinton hanya tertuju pada Mila. Setelah apa yang baru saja terjadi, Quinton dan Alice putus untuk selamanya. Untungnya, ayah Quinton adalah seorang pebisnis yang memiliki jaringan yang sangat luas. Secara kebetulan, perusahaan ayah Mila memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mereka. Sebelumnya, Quinton sudah beberapa kali mencoba mengajak Mila keluar untuk makan malam tapi ditolak. Jadi, bagi Quinton, Mila Smith adalah dewi berhati dingin yang tidak pernah mengakuinya. Namun, situasinya telah berubah. Sekarang keluarga Mila menghadapi krisis besar. Quinton dapat menghidupkan kembali rencananya. Setidaknya dia harus bertindak sebagai pria yang baik. "Bapak dan Nyonya Smith, ayah saya telah menerima berita tentang perusahaan Anda. Jadi, saya di sini atas nama ayah saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Anda secara langsung. Saya akan menelepon ayah saya nanti untuk menjelaskan situasinya kepadanya dan melihat apakah dia dapat membantu. Lagi pula, semua teman Mila yang ada di sini hari ini bukanlah orang biasa. Kita bisa bekerja sama untuk mencari cara yang baik untuk membantu Anda mengatasi krisis." Quinton berkata dengan senyum percaya diri. "Memang, Anda benar sekali, Quinton. Saya sangat berharap Anda yang memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh dapat membantu kami jika memungkinkan." Helen Smith mulai menyukai Quinton. Dia telah memutuskan untuk menutup mata atas masa lalunya yang buruk. Yang bisa dia harapkan sekarang hanyalah Quinton menjadi menantunya. Victor dan yang lainnya mengangguk setuju. "Quinton benar. Meskipun kami mungkin tidak sekuat keluarga Ziegler, kami masih dapat berkontribusi sebanyak yang kami bisa." Bagaimanapun, perusahaan Mila hanya menghadapi beberapa kendala permodalan.
namun masih mempertahankan potensinya. Ya, salah satu teman ibuku memegang posisi tinggi di bank. Mungkin kita bisa mendapatkan pinjaman dari banknya. Setiap orang bekerja keras dengan apa yang harus mereka bantu. Beberapa membantu dengan uang mereka sendiri. Beberapa menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan dana. Helen sangat senang melihat mereka semua bersedia membantu. Dia sangat jelas tentang latar belakang teman-teman putrinya. Tidak satu pun dari mereka berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Namun, ketika dia melihat Geralt, dia merasa jijik. Geralt sedang melihat ponselnya, mengusap jarinya ke layar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Betapa megahnya. Sejak kapan Mila mengenal seseorang yang begitu rendah? Dan itu adalah mimpi buruk yang mengerikan ketika dia menyadari bahwa pria ini memiliki perasaan terhadap putrinya. Geralt, apa kau tidak harus menghadiri kuliah? Terima kasih atas perhatian Anda. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikan studi Anda. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Kyle menyeringai. Hah, apakah dia berpikir untuk mengeluarkan semua uang yang dia menangkan? Saya yakin itu tidak akan cukup. Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti ini. Mendengarkan ejekan mereka, Geralt terdorong untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tenang dengan cepat. Karena sekali dia melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang sama lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan studinya dengan damai. Dan dia akan dipaksa untuk pergi. Ini karena ayahnya tidak akan membiarkan dia sendirian di universitas. Jika demikian, hidupnya akan terganggu sepenuhnya. Dan Geralt tidak ingin hal itu terjadi. Dia hanya ingin meningkatkan dirinya dengan kecepatannya sendiri. Secara diam-diam, ia puas asalkan tidak kekurangan uang. Geralt menghela napas. Kemudian, dia berkata, benar, saya ada kelas nanti. Kalau begitu, aku akan pergi. Geralt berdiri dan pergi. Geralt Mila menyusulnya. Dia merasa ngeri. Terutama ketika dia, pada satu titik, memandang rendah Geralt ketika dia berbicara tentang masa lalunya. Dia benar-benar menyesalinya. Mengapa saya tidak berpikir dari sudut pandang Geralt? Siapa yang bersedia melakukan itu jika dia kehabisan uang? Lagi pula, Geralt memperlakukanku dengan baik selama ini. Sekarang dia mendengar bahwa saya dalam masalah. Dia datang menemui saya. Dia bahkan membawakanku hadiah. Mila mengira dia telah berbuat salah pada Geralt. Geralt, apakah kamu marah padaku karena tidak membela kamu ketika mereka mengejekmu? Mila menggigit bibirnya. Tidak, saya tidak marah. Saya hanya ingin tahu apakah itu yang Anda pikirkan tentang saya. Apakah Anda berpikiran sama dengan mereka? Bahwa saya adalah orang yang tidak memiliki batasan ketika melibatkan uang. Geralt menatap Mila sambil tersenyum. Saya melakukannya beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang tidak lagi. Geralt, menurutku kita masih berteman baik. Mila mendekati Geralt. Baik, Geralt tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk dan pergi. Di luar Paradise Village, Geralt menghela napas panjang. Dia merasa agak sedih ketika mengetahui bahwa Mila akan memikirkannya seperti yang dilakukan orang lain. Perasaan Geralt campur aduk. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Namun demikian, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menelepon Zack. Bapak, Crawford, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saudara Zack, saya butuh bantuan dari Anda. Ada sebuah perusahaan bernama FutureTech Inc. dan sepertinya sedang dalam masalah. Bisakah saya berinvestasi di perusahaan itu? Menginvestasikan. Zack terkejut sesaat, dan kemudian dia sangat gembira dengan apa yang didengarnya. Tentu saja Anda bisa. Nona Crawford akan sangat senang Anda melakukannya. Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Aku akan segera membereskannya. Baik, jangan gunakan nama saya. Gunakan nama perusahaan sebagai gantinya. Brother Zack. Geralt mengingatkannya. Ya, saya akan menyelesaikan masalah ini dalam 1 jam. Zack berkata dengan gembira. Tuan Crawford telah membuat kemajuan besar. Setelah menutup telepon, Geralt siap untuk kembali ke universitas. Dia saat ini sedang bersiap untuk mengikuti tes mengemudi berikutnya. Jadi, dia berencana untuk berlatih sebentar. Namun, begitu dia tiba di kampus, dia menerima telepon dari Harper. Hahaha, ada kabar baik. Geralt, kabar yang sangat bagus. Harper berkata di sela-sela tawa. Apa itu? Geralt dikejutkan oleh kata-kata kepala asramanya.
Dia selalu cenderung bertindak impulsif. Ini tentang Safia. Dia bertarung dengan Yuri. Bahkan polisi telah datang, mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menangkap Yuri. Ini berantakan sekarang. Kami semua pergi ke asrama putri untuk melihat apa yang terjadi. Safia bertengkar dengan Yuri, dan polisi telah datang. Geralt sangat bingung. Bagaimana mereka bisa bertengkar hebat? Dia harus pergi dan melihat. Geralt menutup telepon. Masih tidak bisa memahami situasinya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke asrama putri. Geralt, di sini. Pada saat Geralt tiba di asrama tempat tinggal Safia, asrama itu sudah penuh dengan siswa pria dan wanita. Polisi ada di sana. Cassandra juga ada di sana. Seperti perwakilan dari kelas Yuri. Itu sangat sibuk. Di antara kerumunan itu, Geralt melihat Harper melambai padanya. Jadi dia berjalan ke arahnya. Kemudian, dia melihat Safia dan Yuri. Mereka pasti mengalami pertarungan sengit dilihat dari bekas tamparan di pipi Safia dan rambutnya yang berantakan. Dia berteriak dan menangis pada saat bersamaan. Adapun Yuri, dia ditahan oleh polisi, diborgol. Wajahnya sangat pucat. Dia pasti sangat ketakutan. Salah satu polisi sedang mewawancarai perwakilan kelas. Apa yang terjadi? Geralt bertanya. Apa yang terjadi? Geralt, kamu penasaran bagaimana Yuri menjadi kaya sejak hari itu, bukan? Tebak apa? Dia anak yang tak kenal takut. Kataku padamu. Dia pertama kali meminjam $100.000 dari perusahaan pinjaman online selama 7 hari. Setelah 7 hari, karena suku bunga tinggi, dia harus membayar kembali $500.000. Harus ada operasi kotak hitam di balik ini. Dan kemudian, tampaknya Yuri telah mencicil saham perusahaan ayahnya. Singkatnya, saat ini sedang kacau balau. Juga, ayahnya yang melaporkannya ke polisi. Harper menjelaskan. Dan kemudian melanjutkan. Sekarang Yuri putus asa. Dia meminta Safia untuk mengembalikan uang yang dia belanjakan untuk dia. Saya mendengar bahwa dia telah menghabiskan hampir 100.000 untuk Safia. Namun, Safia menolak memberinya uang. Jadi dia memukulinya. Para rentenir ini kejam. Saya membaca artikel berita tentang seseorang yang harus membayar kembali $100.000 karena hanya meminjam $10.000. Itu 10 kali lipat. Bung. Saya pikir itu berita palsu. Tapi sekarang, saya percaya. Itu sangat menakutkan. Setelah Geralt mendengar keseluruhan ceritanya, dia memandang Safia yang sedang menangis. Saat Yuri digiring ke mobil polisi, dia masih meneriaki Safia. Biarkan aku memberitahumu. Jalang. Aku bahkan tidak bisa menyentuhmu setelah menghabiskan $100.000 untukmu. Tunggu saja. Jika Anda tidak mengembalikan uang itu, saya akan meminta anak buah saya untuk membunuh Anda. Masuk. Sebelum Yuri bisa menyelesaikan kata-katanya, polisi memaksanya masuk ke dalam mobil. Kamu brengsek. Meminta uang kembali dari saya. Apa aku menjadi pacarmu tanpa imbalan? Safia menginjak kakinya dengan marah. Melayani Anda dengan benar. Dasar pembohong. Meskipun Safia memarahinya dengan keras, dia takut. Keluarga Lowell sangat kuat. Paling tidak lebih kuat darinya. Melihat Yuri pergi bersama polisi, jantung Safia masih berdebar kencang. Tiba-tiba, dia melihat Geralt di antara kerumunan. Saat itu, dia menangis. Dia bergegas menuju Geralt dan memberinya 2 tamparan keras. Kamu Start. Anda melihat saya dipukuli oleh seseorang tetapi Anda hanya berdiri di sini menonton. Kamu seharusnya mengalahkan dia. Safia meraih kemeja Geralt dan menangis histeris. Dalam benaknya, Geralt akan melakukan apa saja untuknya. Sebelum mereka putus, Geralt akan menggendongnya ke rumah sakit ketika dia mengalami flu ringan. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia lapar, Geralt akan menyelinap keluar dari asrama untuk memberinya makanan meskipun saat itu tengah malam. Jika dia menginginkan ponsel, Geralt akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan cukup uang untuk membelikannya. Jadi, ketika dia dipukuli, dia mengira Geralt akan marah besar tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dan menonton. Safia sangat marah sampai dia hampir gila. Safia, aku bukan lagi pacarmu. Sejujurnya Geralt ingin menamparkan punggungnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya ketika melihat wajahnya. Tanda sebelumnya masih ada, jadi dia mendorongnya begitu saja.
Dia pernah mencintainya dengan tulus. Ya, kamu bukan pacarku lagi. Apakah kamu tidak ingin berdamai dengan saya? Safia berteriak dengan suaranya yang menangis. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi sekarang, Geralt tampak sangat asing baginya. Mungkinkah orang dusun malang ini tidak mencintainya lagi? Bagaimana mungkin? Saya Safia. Geralt seharusnya menjadi orang yang berlutut di depanku. Saya tidak mau. Tidak lagi. Geralt menggelengkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi. Sejujurnya, hatinya sakit. Kamu brengsek. Jika Anda tidak kembali dengan saya, bagaimana saya akan mengembalikan uangnya? Seandainya bukan karena Yuri ingin bersaing denganmu dengan memamerkan uangnya, apakah aku akan berakhir seperti ini? Safia menjadi histeris. Geralt tidak lagi mencintainya dan dia sekarang berutang $100.000 kepada keluarga Lowell. Keluarga itu bukanlah keluarga yang bisa dia ganggu. Apa sekarang? Apa yang harus saya lakukan? $100.000 bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak bisa mendapatkan sebanyak itu bahkan jika dia menjual tubuhnya sendiri. Safia berlutut di tanah dan menangis. Sementara itu, Geralt kembali ke asrama dengan kebingungan. Dia ingin tidur siang, tapi tidak bisa. Dia merasa sakit ketika memikirkan bekas tamparan di wajah Safia. Jika Safia tetap bersamanya seperti sebelumnya, dia akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jika dia diintimidasi, tentu saja dia akan membalas dendam untuknya. Tapi ironisnya, dia mengkhianatinya. Dia telah berbohong padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan waktu untuk menjernihkan pikirannya. Tetapi dia mulai berkencan dengan pria lain hanya dalam 3 hari. Geralt tidak pernah menyebutkan ini, tetapi dia tidak akan pernah melupakannya. Berbaring di tempat tidur, mengenang hal-hal baik tentang Safia serta cara dia mengejeknya. Setengah jam berlalu tanpa dia sadari. Tiba-tiba, telepon Geralt berdering lagi. Itu dari Mila. Di mana kamu? Geralt, cepat datang ke rumahku. Makanan sudah disajikan. Kami mengadakan pesta. Mila terdengar sangat bersemangat. Saya sudah kembali ke asrama. Apa itu? Geralt bisa menebak dengan kasar apa yang terjadi. Tapi dia pura-pura tidak tahu tentang itu. Baiklah, kita telah mengatasi krisisnya. Dan tahukah Anda, perusahaan kami baru saja menerima dana $100 juta dari Mayberry International Inc. Cepat kemari. Ayo berpesta. Mila terdengar sangat senang. Geralt juga senang dan juga cukup terkejut. Saudara Zack cepat dan efisien dalam menangani masalah ini. Namun demikian, apa yang tidak diharapkan Geralt adalah bahwa dia sebenarnya telah menginvestasikan $100 juta di perusahaannya. Itu banyak sekali uangnya. Wah! Sebelum kejadian di asrama, Geralt akan senang pergi ke rumah Mila untuk bersenang-senang karena Mila mengundangnya. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada Safia, dia merasa putus asa. Aku akan lewat. Kalian semua bersenang-senang. Saya merasa sedikit lelah sekarang. Saya ingin tidur. Hei sobat, kenapa kamu tidak datang? Apakah Anda takut mereka akan mengejek Anda lagi? Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Bukan itu, saya sangat lelah. Baik, nanti, saat aku kembali ke kampus, aku akan mentraktirmu sendiri. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin mentraktirmu makan. Sekarang saya punya kesempatan. Baik, Geralt menutup telepon. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menemukan kesempatan untuk memberitahu Mila bahwa dialah yang benar-benar membantunya. Haruskah saya mengungkapkan identitas saya kepadanya? Dia hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah itu terlalu mendadak? Geralt merasa kepalanya akan meledak. Sementara itu, di rumah Mila. Mengapa? Apakah teman malangmu tidak datang? Beraninya dia bersikap sombong. Nyonya Smith melihat kekecewaan di wajah Mila ketika dia menutup telepon. Dia tidak bisa mengerti mengapa putrinya begitu peduli pada anak itu. Lebih baik dia tidak datang. Mila, saya pikir Anda harus menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Anda tahu bahwa Anda berdua adalah orang yang hidup di 2 dunia yang berbeda. Kali ini, keluarga Smith pasti akan naik ke tampuk kekuasaan setelah mendapatkan dana dari Mayberry International Inc. Anda harus menghentikan keinginannya untuk Anda. Semakin cepat semakin baik. Betul sekali. Kamu seharusnya tidak berteman dengannya. Orang-orang muda itu berkomentar. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu yang mendapat investasi dari Mayberry International Inc. untuk perusahaan kita, Quinton?
Itu adalah perusahaan terbesar di Mayberry. Mengapa mereka mendanai kami begitu tiba-tiba? Nyonya Smith mengangkat topik Mayberry International Inc. Itu adalah keraguan terbesar yang dia miliki saat ini. Quinton menggeleng. Tidak mungkin ayahku. Hanya 2 orang yang dapat memindahkan dana investasi perusahaan itu. Bahkan Zack Lile tidak dapat memutuskan ini. Jadi, saya pikir itu pasti salah satu dari keluarga Crawford. Karena Nona Crawford tidak ada di negara ini. Saya rasa orang yang berinvestasi di perusahaan Anda pasti Tuan Crawford yang masih muda. Tuan Crawford yang masih muda. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Semua yang hadir terdiam. Mereka tahu bahwa Zack Lile sangat kaya akan Mayberry. Sekarang mereka tahu bahwa dia memiliki 2 bos besar dan salah satunya adalah Tuan Crawford yang masih muda. Bukankah itu berarti Mayberry Commercial Street adalah miliknya? Jika demikian, seberapa kaya dia? Quinton mendeskripsikannya dengan hormat. Tuan Crawford muda ini adalah pria misterius. Dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa kayanya keluarganya. Sekarang dia telah datang ke Mayberry. Dia pasti ingin memamerkan keahliannya. Oleh karena itu, saya yakin perusahaan Anda pasti mendapat kesempatan tepat pada waktunya. Nyonya Smith. Saya pikir kita punya. Nyonya Smith mengangguk. Merasa senang dan terkejut. Gadis-gadis itu, termasuk Whitney, tidak bisa duduk diam lagi. Quinton, tolong ceritakan lebih banyak tentang Tuan Crawford muda ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa seluruh Mayberry Commercial Street adalah miliknya? Sialan, Quinton terkekeh. Apa katamu? Jalan komersial Mayberry. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya mendengar ini dari ayah saya. The Mayberry Commercial Street, yang secara harfiah merupakan mesin cetak uang tunai. Tidak ada apa-apanya di mata mereka. Itu hanya sebuah fragmen. Apa? Itu adalah jalan yang sangat besar. Namun, itu bukan apa-apa di mata Tuan Crawford yang masih muda. Seberapa kuat keluarga Crawford ini? Whitney dan gadis-gadis lainnya langsung jatuh cinta pada Mer. Crawford, betapa mereka ingin menjadi pacarnya. Tetap saja. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan ini? Jika itu adalah keluarga yang berpengaruh, kita seharusnya melihatnya di internet. Gadis-gadis itu meragukannya. Quinton tertawa. Yang Anda lihat secara online bukanlah yang paling kuat. Pikirkan tentang itu. Akan seperti apa sebuah perusahaan jika semua perusahaan besar yang Anda kenal secara online didukung olehnya? Banyak dari industri besar didukung oleh perusahaan yang begitu kuat. Dan perusahaan semacam itu dijalankan oleh keluarga yang biasanya tidak kami dengar namanya. Itu masuk akal. Gadis-gadis itu sekarang yakin. Cincin. Telepon berdering. Nyonya Smith mengangkat telepon. Dia terkejut saat melihat dari mana panggilan itu berasal. Ini dari Biro Perdagangan. Helen menjadi cemas. Apakah mereka akan menyita aset mereka? Memang benar perusahaan mereka hampir bangkrut. Tetapi Mayberry International Inc. baru saja mengumumkan investasinya kepada perusahaan mereka. Semua orang tahu bahwa bank tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perusahaan yang berutang uang kepada mereka. Begitu perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman, bank akan segera memberi tahu biro. Mereka semua tahu dengan jelas bagaimana cara kerjanya. Semua orang berhenti berbicara dan menunggu dengan sabar. Terima kasih, Tuan Harrison. Ya. Terima kasih atas dorongan dan dukungan Anda. Oke, selamat tinggal. Semua orang bingung saat melihat Helen berbicara dengan penuh semangat. Bapak, Harrison, ayah Mila terkejut. Perusahaan mereka dianggap sebagai perusahaan kecil. Jadi, mereka selalu sangat takut pada otoritas. Melihat reaksi Nyonya Smith, dia tahu itu bukanlah kabar buruk. Iya, dan dia menceritakan percakapan mereka. Itu semua pasti berkat Tuan Crawford yang masih muda. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Bapak, Crawford memang sangat berpengaruh dan kuat. Semua orang sangat terkesan dengan pria ini. Insiden itu memicu rasa ingin tahu di antara banyak dari mereka. Siapakah Tuan Crawford yang misterius ini? Selama beberapa hari berikutnya, Geralt tidak melakukan apapun yang menarik perhatiannya. Selain itu, dia menghabiskan semua uang untuk membeli kartu yang dikirim kakaknya yang berisi 20 juta dolar. Ada sekitar 1 juta dolar yang tersisa di kartu itu. Jadi dia membeli sendiri beberapa pakaian bermerek serta beberapa aksesori seperti jam tangan dan barang-barang. Safia pernah menelepon Geralt untuk meminjam sejumlah uang, tetapi dia menolak untuk meminjamkannya. Dia tidak kejam.
Dia hanya ingin dia mempelajari pelajarannya. Mengejar uang secara membabi buta tidak ada gunanya. Terkadang, ketika Anda mengira akan memilikinya, Anda sebenarnya kehilangannya. Dia sangat berharap Safia tidak akan terus hidup seperti ini. Jika tidak, dia akan kehilangan dirinya suatu hari nanti. Setelah Geralt menolak untuk membantunya, dia tidak mendengar tentang dia selama berhari-hari. Jadi, dia fokus mempersiapkan tes mengemudi ketiganya. Apa yang kamu lakukan, bro? Saat itu hari Sabtu, Geralt sedang membaca buku, berbaring di tempat tidur. Sementara Harper dan yang lainnya keluar untuk bersenang-senang. Saat dia merasa bosan, adiknya, Jessica, memanggilnya. Saya sedang membaca buku. Apa itu? Geralt merasa agak tidak berdaya ketika berurusan dengan saudara perempuannya yang mendominasi. Kepalanya sakit saat mendengar suaranya. Dia masih ingat saat dia dipukuli olehnya hanya karena dia ingin membeli es krim. Mereka masih miskin saat itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.